Dan seperti sesaat lagi gamenya pun akan bisa kita nikmati bersama-sama jadi line up down game kedua. Istora pada semangatnya. Luar biasa gemuruh sorak-sorai dari teman-teman DJ Troopers dan juga dari warga Indonesia. Game kedua sudah berjalan. Super Cat yang punya tugas cukup berat di early game. Dia harus bisa untuk mengganggu pergerakan dari Kalsi dengan Fanny-nya. Lihat aja, udah ada sosok dari Super Fin yang udah mencoba untuk mengganggu. Tapi ketahuan ya Owen dan Radboknya. Itu luar biasa. Sebuah gangguan pun langsung terlihat. Orange Buff yang tadi harusnya masuk dalam pelukan dari Fanny tapi ditarik. Ya. Dijauhkan. Dan ini adalah set talent emblemnya. Oke, dengan Breast Might untuk Lapu-Lapu dan ada Quantum Charge untuk Pakito. Berarti akan ada efek slow juga dari setiap heavy left punch ataupun dari Knock Strike-nya. One bawa Tenacity loh. Ya, rata-rata sekarang. Ya. Super Saiyan tetap memperhatikan ini ya, defense-nya defensifnya. Supaya nggak gampang tumbang di early game. Oke. Itu juga bakal terjadi di cloud-nya dari Super Marco. Itu pakai City dan juga pakai agility. Nah itu di atas tadi udah ditabok loh beberapa kali praktis sih, coba lihat SPS sisa segitu. Mungkin Tenacity juga bisa ya, ataupun menyeimbangi impact dari Stilek Pad di awal-awal. Betul. Jadi di saat kita nggak menggunakan Stilek Pad, kita bisa langsung mendapatkan ataupun mencicil ke arah item lain. Langsung bisa mungkin karena dagger dulu di awal. Supaya bisa ada tambahan damage. Tapi di top lane ini kayaknya Kalzi udah mulai ngeliat pergerakan dari Buset Soriso. dah, ketabrak langsung Fania di arah tersebut. Tapi untuk Kyle Tezi masih mencoba menghantarkan damage, hanya saja belum terlalu optimal. Oke, tapi Super Fin sepertinya terpaksa mengeluarkan flicker karena udah ada Pew dan juga Augen yang mengganggu dirinya. Sedangkan Turtle Camp sudah mulai hadir di Land of Down. Udah mulai coba untuk dicolek-colek oleh Super Cat. Ini Super Cat sendiri sudah set up di area tersebut, ada Flap Tezi, ada Augen pula. Cuman pergerakan dari Sorizo, entah bagaimana caranya dia berada di dalam serumputan di mana itu adalah defensif dimiliki oleh AP Brand. Tapi first blood-nya malah tercipta dan saya satu hero tersebut dan Sorizo berhasil dihilangkan. Sayang sekali karena mungkin dari Super Cat juga memilih untuk mundur, Moreno juga agak sedikit terlambat. Tapi kali ini Moreno megang IMU ke arah Brave Fighter. Yep. Sehingga bisa menyerang juga, akan jadi combo bersama Sorizo di area belakang. Harus hati-hati dari view-nya. Dan sekarang Super Cat pun sudah hadir lagi di area tersebut. Mungkin untuk Sorizo-nya akan ketinggalan satu wave minion. Tapi sekarang ada pergerakan dari Augen akan kalau lompat ke area tersebut tapi ternyata tidak kena karena siapapun. Dan juga turtle-nya berhasil didapatkan oleh Super Cat. Luar biasa retribution dia miliki. Brave Fight kalau dikeluarkan pula di mana Moreno tadi harus mengamankan satu Brave Fight yang dimiliki oleh pemain dari AP Brand dan Lapu-Lapu. Pemilik dari Brave Fighter sebenarnya malah terkena impact dari ultimate dia sendiri. Rasakan ultimate-mu sendiri, itulah kata Moreno. Dan rasanya lebih menyakitkan. Karena tadi barusan kehilangan Flapsy, jadi automatically dari Flapsy gak bisa nyerang juga ke arah belakang, gak bisa menyerang ke arah Moreno-nya, membalaskan keadaan. Walaupun tadi kan tumbang adalah Super Fin. Setelah dia udah dapetin hal yang penting, Iron Hook bersama dengan Bloody Hand. Sayang memang Fighter Ice dari Pew, apalagi dengan Lethal Injection, ini udah lumayan bikin nyeri otot. Yep. Ini tinggal bagaimana nanti mereka bisa menabrak barisan belakang ya. Karena di sini kita tahu Piu juga untuk positioningnya itu luar biasa bagus. Ya. Piu tadi udah memberikan satu impact begitu mengerikan. Udah menunjukkan eksistensinya. Parsianya punya positioning. Tapi sekarang di bagian atas di area dari satu monster jungle. Augen langsung aja ngecas ke bagian depan. Tyler Revenge-nya. Dan juga Tyler udah mulai connect. Dimana untuk kali ini KLTC mendapatkan satu poin. Iron Hook-nya dilindungin oleh Augen. Nih masalahnya cukup berat ya Pak kalau misalnya ngelihat Fanny di area gang. Di area yang benar-benar sulit untuk bergerak. Dia bakal melakukan steel cable-nya lebih mudah dan itu yang terjadi membuat dari wow, magic body aja dan berhasil. Gokil. Tarikan dari Super Fin memang benar-benar super. Oke, ini benar-benar tarik sis. Smoko. Dapat tadi Pak Lapu-Lapu ya Pak, benar-benar ketarik gitu. Tarik sis, Flapsy yang dapat dan akhirnya dia tertarik. Aku mungkin ya kalau bisa berkaca dari Moreno, dia juga punya peran penting. Kita mau menantikan nih, sebagaimana Moreno ngeluarin ke arah MU-nya kemana.
Apakah bakal Wah, 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 Iron mulai kode kembali dari Augen. Augen harus mengeluarkan satu flickernya. Dimana untuk sekarang Moreno terkena impact tadi. Ada satu combo dari Curse of Crow, energy impact dikeluarkan oleh Parsha. Ada efek stun pula di area tersebut. Udah nggak jadi dia tadi Pak nampol dengan satu pedang gedenya. Tapi Flaptasy udah masuk. Sekarang di tempat berada di depan Sorizo. Area turtle tapi Sorizo juga tidak mau mengalah. Sorizo mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa play yang dimiliki oleh Brand. Karena turtle-nya mulai ditarik ke bagian atas. Iron mungkin akan ngangkat siapapun. Augen yang mulai nge-charge tapi dia mundur dan sepertinya mereka mengikhlaskan satu turtle ini. Turtle ikhlas tapi harusnya dari Supercat gak ikhlas karena purple buff dia diambil oleh KLZ walaupun sempat diganggu oleh Moreno. Dan untuk itemnya, satu talisman akan ada cooldown reduction yang didapatkan oleh Moreno. Tapi dengan ada Clock of Destiny yang udah ada di kantong dari View, ya ini juga harus hati-hati. Ini tinggal bagaimana keputusan dari Moreno nanti akan mengambil kemana. Apakah Feather Ice Strike atau Brave Fighter yang akan dia gunakan. Tapi sejauh mata memandang dengan Brave Fighter yang digunakan, kan ada tambahan yang satu talisman ya sebenarnya mungkin targetnya Wah, Devani berhasil langsung dilejapkan. Oke, ini yang kita nantikan ya dengan adanya pertukaran dan Supercat mendapatkan purple buff milik dari KLZ. Ini benar-benar dendam dibalas dendam. Dia benar-benar tadi di area tersebut gak ke spot, dapet loh. Iya, itu memang tarikan dari Superfin juga, bantuan dari Superfin emang sangat-sangat menjadi teror. Di atas Flaptasy, Sorizo sendirian masih berhasil menggocek. Ada Supercat yang udah hadir tapi berapa baik tadi dikeluarkan walaupun untuk kali ini Supercatnya cukup sedikit terlambat. Dia udah mencoba untuk bisa menabrakkan tapi ternyata masih gagal. Saken harus balik lagi ke dalam laning yang dia milikin. Ngeri juga ya ngeliat dari KLZ yang notabene seharusnya bakal diharas habis-habisan tapi ternyata enggak. Dia masih bisa catch up. Tapi untuk masalah gold dan leaderboardnya, Saken megang dengan 48. Nah lo Superfin ketahuan di area tersebut dan terlihat ada Feather Ice Strike pula. Masih ada 2 minus point lagi di dalam tubuh dari Augen. Namun sekarang 1-1. Crossbow tank udah siap terbuka dan siap untuk terbang. Namun sekarang PU-nya pergi karena markas 3 yang penting ada PU-nya langsung menghilang. Super Saken lupa caranya untuk landing. Dan Feather ada 2 orang yang menjadi korban. Tapi pada saat ada Katron. Moreno mau pergi ke arah mana? Moreno mencoba untuk menjauhkan dirinya dari rekan-rekannya. Gak masalah, oke masih bisa di reset tapi dengan poin kill yang didapatkan Saken akan ada tambahan poin gold yang pastinya akan sangat berharga untuk dirinya. Karena dari Super Mario pun memang belum tumbang sama sekali. Turtle terakhir hadir di lane of down tapi lihat bagaimana Super Ken bakal coba untuk fokus ke arah purple buff. Yap, tidak ada follow up damage sementara Super Ken masih berhasil lagi mendapatkan satu purple buff. Tidak ada bahan bakar untuk KLZ. Ya, afternya hilang tapi bahkan gak cuma after. Untuk masalah bensin di turtle juga diambil semua sama Bigetron Alpha. Perfect Turtle, pembalasan dendamnya semakin berhasil didapatkan oleh Super Ken. Dan lihat perbedaan sekarang level mungkin bakal sama tapi experience akan berbeda. Super Ken bakal lebih diunggulkan. Ini macro play dibalas dengan macro play sih. Iya. Karena untuk AP Brain sendiri kita sadar macro play dari AP Brain ini luar biasa sadis loh Pak. Bagus banget cara mereka untuk ngedinai sesuatu, cara mereka untuk nge-trade sesuatu. Tapi sekarang di game yang kedua, Bigetron Alpha bener-bener bisa ngedinai itu semua. Hehehe. Saken masih ada di atas tersebut. Saken masih berani karena Super P di bagian belakang. Pedasnya langsung dikeluarkan. Satu web minion dihilangkan guna untuk menghalau satu inner turret yang bisa dihilangkan di bagian bawah. Jujur deg-degan banget karena kita bisa ngelihat ya posisinya ada di mana KLZ di rumputan. Bahkan ada tambahan damage dari Piu. Untung Sakennya tetap waspada. Plus ada bantuan juga dari Superfin yang akhirnya membuat dari KLZ dan juga Piu nggak akan terlalu komit ke sana. Dan sekarang target operasi bakal berpindah kepada frontliner semua dari AP Brand. Pada Flapsy ataupun pada Augen. Dan kita belum melihat El Momento di mana Augen dengan Tyrant Race, Tyrant Defense yang begitu on point. Yep. Sementara itu untuk PU-nya melakukan rotasi lagi ke arah yang berbeda. One berserta dengan Franco masih melakukan sebuah serangan di bagian bawah. Mencoba untuk bisa mendapatkan satu inner turret tersebut. Flaptasy terlihat ya ada beberapa fighter yang diambil dalam tubuhnya. Tapi Supercat mencoba untuk menabrak masuk ke bagian dalam. Ada Augen, ada Sorizo. Mereka semua mulai senam untuk bisa mengganggu purple buff di dalam area tersebut. Tapi Tyrant Race mulai connect beberapa fighter lompat ke bagian depan. Bahkan untuk sekarang belum lagi terlihat ada satu Blazing Duel. Dan untuk Flaptasy yang mundur ke bagian belakang ada lagi pergerakan dari mana Blazing Duel memberikan damage ke dalam satu area. Super Marco sedikit lagi yang tersisa. Tapi Piu-nya masih bisa bertahan satu weakness point lagi di dalam tubuh dari Piu. Bahkan untuk Augen-nya ada satu weakness point di bagian belakang yang hampir saya terbuka. Walaupun tadi untuk crossbow tank-nya sudah keluar di luar oleh Saken. Ya tapi nggak bisa nemuin siapa-siapa karena terkenanya ke arah Flapsy yang cukup tebal ataupun pada Augen. Dan akhirnya nggak mendapatkan poin balasan terhadap poin yang didapatkan oleh AP Brand. Dan sekarang Lord-nya udah mulai muncul. Akhirnya Augen
Baru aja kita bilang gak ada Tyrant Revenge yang on point. Dia buktikan di area dari gang tersebut. Yep. Yang akhirnya membuat dari Bigetron Alpha pecah dari team fight-nya. Walaupun memang ketika berkumpul, Saken pecah juga dari weakness point-nya. Tapi dia gak bisa dapetin point kill yang diinginkan. Ini sementara ya, tadi dari satu pergerakan yang dilakukan oleh AP Brand, mereka konsil ke arah tengah namun ke bagian sebelah kanan ataupun ke arah bawah. Sementara sekarang Lordnya sudah di sana terlebih dahulu. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Chorizo. Mereka mencoba untuk mencari trade. Ini yang kita sebutin sebelumnya loh. AP Brand selalu bisa untuk mencari trade-nya, mencari pertukarannya. Oke, lu bisa ngambil ini dari kita. Ya. Tapi kita juga udah bisa mendapatkan sesuatu dari lu gitu. Ya, outer turret dihancurin. Itu yang didapatkan oleh teman-teman dari AP Brand. Memang selalu bermain seperti itu, gak mau rugi. Wah, ini 1v1 situation loh antara KLTZ dan juga Chorizo. Hampir ya, tapi Chorizo kehilangan banyak HP. Lumayan terus damage yang diberikan oleh KLZ juga. KLZ udah, ya kita tahu ya Assassin ketika melakukan cutthroat-nya ataupun dari Vania mengeluarkan dari studio. Tyrant Defense mulai connect lagi. Bahkan untuk sekarang ada peluang di bagian belakang, tapi Ogen langsung menghilang. Crossbow tag tadi udah sepertinya langsung dihadirkan itu saja. Tapi untuk KLTZ Bogi karena pada, karena mendadak mencoba untuk bermain all out, tapi AP Brand malah terwipe out. Wipe out yang indah. Flankingnya baik dari Chorizo di arah belakang mengejar Karapiu. Akhirnya nggak ada lagi high ground yang dimiliki oleh AP Brand. Dan sekarang lihat bagaimana base terbuka lebar untuk Bigetron Alpha. Mereka bakal coba untuk commit, memajukan cita-cita minion terutama dengan adanya Lord yang sudah berjalan di arah bottom lane. Yap, ini dia satu Lord bergerak di bagian bawah. Iron Dog yang boleh connect, tapi Ogen terkena Tyrant Race dikeluarkan oleh Moreno, tapi Moreno langsung digas di bagian depan. Sedikit lagi Epilisan, tapi Sakennya pun masih sangat-sangat kuat guna untuk bisa menghalau, menghantarkan damage-nya. Ada 4 melawan 5. Lord sudah hilang, Best Turret lenyap 2. Ya, walaupun base turret lenyap 2, tapi tadi keren banget Pak. Jujur aku melihat bagaimana Moreno sigap banget dengan Tyrant Race yang dia copy dari Ogen. Tapi sayang nggak ada follow up damage sampai pergerakan dari Kalsi. Makronya dia nyolong ke arah purple buff milik dari seorang Super Ken. Ini untuk sekarang oke lah, dia masih punya sedikit purple buff ataupun masih punya impact dari purple buff. Dia masih punya satu hal tersebut, teman. 35% skill akurasi, 7 kena dari 20 hook yang dikeluarkan. Iya, tapi 7 penting semua ya dari Super Fin. Nah, sekarang Ice Strike untuk dilakukan. Super Ken memilih untuk mundur dan Wah, apa bisa diamankan? Chorizo masuk di bagian belakang loh, dia nge-flanknya cukup jauh loh gitu. Dari tadi dia begitu Pak. Dia tahu dia tugasnya harus ngapain, mengejar Karapiu ataupun ke arah Super Marco. Dan itu akan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi AP Brand kalau mereka nggak mendeteksi di mana keberadaan dari Chorizo. Yap. Ini dari Super Ken ini oke, Super Ken udah enak, dia main sendiri udah enak banget. Dia punya mobilitas yang tinggi, iya. Dia punya durability yang sangat-sangat tinggi, iya juga. Sementara untuk Chorizo akan memanjangkan landingnya terus-terusan. Iya. Walaupun untuk sekarang lawannya adalah Fanny, tapi yang kita lihat adalah Chorizo masih tetap bisa mempertahankan dirinya. Iya. Karena manjangin landing apabila kita punya lawan dan lawannya adalah Fanny, itu adalah salah satu hal yang paling sulit loh untuk para XP laner. Karena damage-nya bakal lebih besar masuk ke dalam tubuh six pack Pakuito itu ya. Tapi Pakuitonya dari Chorizo bakal tetap fokus untuk memanjangkan landing jauh. Dan sekarang dengan Lord yang udah mulai muncul di Land of Dark, ini Saken belum tumbang sama sekali dari tadi. Padahal di awal permainan kita udah membahas bahwa ini Saken bahaya banget, ada Ogen. Bakal bahaya banget ada Flabzi, bakal bahaya dengan Kalzi. Tapi dia sangat-sangat survive. Nah ini yang udah kita ceritakan dari tadi. Chorizo akan manjangin landing, Fanny juga akan melakukan hal yang sama. Di area tengah, tapi untuk sekarang Lordnya tidak ada point retribution untuk AP Brand karena Fanny-nya masih cukup jauh. Jauh tapi dia dapat lagi ke arah purple buff. Memang permainan AP Brand yang tidak mau rugi sama sekali. Seperti yang tadi udah sempat kita bahas ketika lawannya, maksud kita adalah Bigetron Alpha, mendapatkan apa yang mereka mau. AP Brand juga akan mencoba untuk mendapatkan yang mereka mau. Dan itu yang terjadi sekarang dengan adanya Steel Cable dari KLZ, dengan adanya purple buff yang dia punya. Berarti ini masih bisa sebenarnya untuk ke-defense dengan adanya energi dari purple buff yang dicuri tadi. Yap, kita lihat aja sesaat lagi seperti apa pergerakan dari Super Fin dengan Super Iron Hook-nya yang dari tadi berhasil untuk bisa membuat beberapa momentum yang sangat baik. Tapi satu Iron Hook-nya belum kena karena siapapun. Ken hanya memancing saja, mulai putar balik untuk pakai power steering. Tapi Super Ken kehilangan setengah HP. Hanya saja sekarang di bagian depan Flaptesinya masih satu untuk bisa menghalau dan juga pergerakan dari Lord yang udah mulai masuk ke bagian depan. Dan Super Marco
Iron Hook menyelesaikan semuanya. Mencoba untuk bisa bertahan tapi AP Brand kehilangan DPS-nya. 2-0.